Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhani dengan NIM F1C224025 dari Prodi Matematika angkatan 2024 ruang 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanaman seledri. Tugas video ini merupakan tugas ujian tengah semester biologi umum dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Ade Adriadi, SSI, MSI. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanaman sayuran seledri. Ada banyak tanaman yang sejak zaman dahulu telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah tanaman seledri. Tanaman seledri adalah sayuran daun dan tumbuhan obat yang bisa digunakan sebagai bumbu masakan dan obat herbal. Nama Latin dari seledri adalah Apium graveolens. Di Sunda terkenal dengan nama saladri, sedangkan di Jawa terkenal dengan nama seledri. Sedangkan kingdom seledri adalah Plantae. Penyebaran tanaman seledri sangat luas. Hampir di seluruh negara tanaman ini dapat tumbuh dengan baik. Seledri dapat tumbuh di dataran tinggi yang beriklim dingin hingga sejuk. Tanaman ini sangat mudah dibudidayakan dengan masa panen sekitar 2-3 bulan saja. Seledri mengandung beragam senyawa metabolit sekunder. Sebagian besar komponen senyawa penyusun seledri adalah termasuk ke dalam golongan flavonoid. Secara umum, senyawa-senyawa tersebut berada di dalam tanaman seledri dalam bentuk ikatannya dengan glukosa yang membentuk suatu senyawa flavonoid glikosida. Senyawa apin atau apigenin merupakan senyawa marker tanaman seledri. Di sini ada pula jenis-jenis seledri, yaitu ada seledri laut, seledri daun, dan seledri batang. Di sini dapat dilihat bahwa kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies dari masing-masing seledri ini sama. Yang membedakan hanya dari varietas. Seledri laut dan seledri daun memiliki varietas graveolens, sedangkan seledri batang memiliki varietas dulci. Klasifikasi ilmiah ini membantu dalam mengelompokkan dan mengidentifikasi tanaman berdasarkan hubungan evolusioner mereka dan karakteristik morfologi yang serupa. Seledri termasuk dalam famili Apiaceae dan genus Apium, dengan spesies Apium graveolens. Varian seperti seledri laut, seledri daun, dan seledri batang mengacu pada variasi dalam spesies Apium graveolens itu sendiri. Dari masing-masing seledri memiliki kelebihannya masing-masing. Yang pertama ada seledri laut. Seledri laut kaya akan vitamin dan mineral seperti vitamin K, vitamin C, dan kalium. Biasanya digunakan dalam masakan sebagai bumbu atau bahan dalam sup dan salad. Yang kedua ada seledri daun. Seledri daun memberikan rasa segar dan aroma dalam masakan. Seledri daun biasanya digunakan sebagai hiasan atau bumbu dalam hidangan. Yang ketiga, ada seledri batang. Seledri batang memiliki batang yang renyah dan sering digunakan dalam masakan sebagai bahan dalam salad atau sup. Selain itu, seledri batang mengandung serat dan antioksidan yang baik untuk pencernaan dan kesehatan jantung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang morfologi tanaman seledri. Di sini saya sudah mempunyai video batang dan daun dari seledri, sedangkan akarnya tidak terlihat karena terdapat di dalam tanah. Di sini saya sudah mempunyai video batang dan daun dari seledri, sedangkan akarnya tidak terlihat karena terdapat di dalam tanah. Di sini saya sudah mempunyai morfologi tanaman seledri. Yang pertama adalah akar. Akar tanaman seledri yaitu akar tunggang dan memiliki serabut akar yang menyebar ke samping dengan radius sekitar 5-9 cm. Dari pangkal batang dan akar dapat menembus tanah sampai kedalaman 30 cm.
Akar berwarna putih kotor. Sistem perakaran tanaman seledri menyebar ke semua arah, tebal, berongga, dengan banyak akar adventif yang mendekati permukaan tanah, sehingga akar-akar ini akan kelihatan dari luar. Yang kedua, ada daun. Bisa dilihat dari video, daun seledri yang tumbuh dalam pola roset atau berupa daun majemuk menyirip dengan 5 atau 7 anak daun. Daun melekat pada batang dengan tangkai daun panjang dan berdaging. Tangkai daun tegak dan lebar dengan pangkal melingkup atau membentuk talang. Tangkai daun yang lebih muda lebih lembut. Tepi daun seledri umumnya bergerigi dengan pangkal maupun ujungnya runcing. Tulang-tulang daun menyirip dengan ukuran panjang 2-7,5 cm dan lebar 2-5 cm. Tangkai daun tumbuh tegak ke atas atau ke pinggir batang. Panjangnya sekitar 5 cm dan berwarna hijau keputihan. Yang ketiga ada bunga. Bunga berwarna hijau keputihan, memiliki tangkai kelopak yang panjangnya 2,5 cm. Mahkota berbagi 5. Bagian pangkal berlekatan berwarna putih. Bunga seledri sangat kecil, berwarna putih kehijauan. Walaupun dapat membuahi sendiri, penyerbukan bunga sebagian besar dibantu oleh serangga penyerbuk. Yang keempat ada buah. Seledri memiliki buah yang sangat kecil, berdaun buah ganda yang membelah ketika matang menjadi 2 merikat, berbiji tunggal. Biji berbentuk oval dan sangat kecil, sekitar 2.500 biji per gramnya. Tanaman seledri merupakan tanaman penghasil biji terbanyak. Yang terakhir ada batang. Seperti yang di video, batang tanaman seledri dapat tumbuh dengan ketinggian hampir 1 meter, tidak berkayu, beralus, bercabang, dan berwarna hijau. Yang terakhir ada batang. Seperti yang di video, batang tanaman seledri dapat tumbuh dengan ketinggian. Tanaman seledri juga memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan, yaitu yang pertama, mendukung kesehatan jantung. Seledri kaya akan potasium dan kalsium, yang penting untuk kesehatan jantung. Selain itu, vitamin K dalam seledri membantu pembekuan darah yang efektif. Flavonoid dalam seledri memiliki efek antiinflamasi yang melindungi sistem kardiovaskular, mengurangi stres oksidatif dan peradangan yang dapat memicu gangguan kesehatan jantung. Yang kedua ada mendukung fungsi pencernaan. Seledri merupakan sumber serat larut dan tidak larut yang baik, penting untuk fungsi pencernaan yang sehat. Fitonutrien dalam seledri juga bermanfaat untuk melindungi mukosa pencernaan dan mencegah tukak lambung. Yang ketiga, mengontrol tekanan darah. Ekstrak biji seledri telah digunakan dalam pengobatan tradisional Cina untuk menurunkan tekanan darah. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji seledri dapat mengurangi tekanan darah pada tikus dengan hipertensi buatan, meski efeknya pada manusia masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang keempat, meredakan hiperlipidemia. Hiperlipidemia yaitu peningkatan molekul lemak dalam darah, dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Seledri dapat membantu meredakan kondisi ini. Yang kelima, meningkatkan kontrol gula darah. Dengan indeks glikemik rendah dan kandungan serat yang tinggi, seledri membantu mengontrol kadar gula darah. Ini bermanfaat bagi penderita diabetes. Yang kedelapan, menjaga kesehatan mata. Antioksidan dalam seledri mampu melindungi mata dari paparan radikal bebas, mengurangi risiko gangguan kesehatan mata seperti pandangan buram dan makula degenerasi. Yang kesembilan, menurunkan berat badan. Seledri mengandung serat dan air yang tinggi, serta kalori yang rendah, menjadikannya sayuran ideal untuk membantu menurunkan berat badan. Yang kesepuluh, mengoptimalkan perkembangan janin. Kandungan folat dalam seledri penting untuk perkembangan dan pertumbuhan janin, membantu ibu hamil
menghindari komplikasi selama kehamilan. Yang ke-11, meningkatkan kualitas sperma. Seledri juga bermanfaat untuk pria, meningkatkan kualitas sperma berkat kandungan antioksidan yang tinggi. Yang ke-12, mengoptimalkan kesehatan saraf. Apigenin dalam seledri baik untuk pertumbuhan dan perkembangan saraf, serta berkontribusi pada kesehatan neuron. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya mengenai tanaman sayuran seledri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjabaran materi. Akhirnya, saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.